Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Perkenankan nama saya Desi Isbarni. Saya adalah penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Provinsi Jambi. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu dan dapat memahami arti integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Ada satu pantun untuk memulai kegiatan ini. Ke Angsoduo membeli ubi. Ubi dimasak, dibagi-bagi. Perkenankan kami menyampaikan materi. Semoga berkenan di dalam hati. Baiklah, kita mulai dengan pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Sedangkan faktor-faktor dan penyebab korupsi yaitu faktor internal. Ada dua aspek, yaitu aspek perilaku individu yang meliputi sifat tamak manusia, moral yang kuat, gaya hidup yang konstruktif. Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek sosial, perilaku keluarga dan lingkungan. Sedangkan faktor eksternal ada 4 aspek, yaitu aspek masyarakat, kondusif untuk terjadinya korupsi, aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi, aspek politis, kepentingan politik meraih kekuasaan, aspek organisasi, tidak ada teladan, tidak akuntabel, lemah sistem pengadilan. Kemudian ada 30 delik tidak pidana korupsi dan pengelompokannya yang dikelompokkan menjadi 7. Yaitu pengelompokan 1 yaitu kerugian keuangan negara meliputi melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahkan kewenangan. Kelompok 2 adalah suap menyuap. Menyuap PNS, memberi hadiah PNS, PNS menerima suap, PNS menerima hadiah, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap. Kelompokan ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. PNS menggelapkan atau membiarkan. PNS memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. PNS merusak bukti. PNS membiarkan orang lain merusak bukti. Pengelompokan keempat yaitu perbuatan pemerasan. PNS memeras PNS lain. Pengelompokan kelima yaitu perbuatan curang. Pemborong berbuat curang, pengawas membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI atau Polri berbuat curang, pengawas TNI atau Polri berbuat curang, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang, PNS menyerobot tanah negara. Pengelompokan ke-6 adalah benturan kepentingan, itu PNS turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya. Ke-7, gratifikasi, yaitu PNS menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK. Terakhir, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu
merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli memberikan keterangan palsu, saksi membuka identitas pelapor. Selanjutnya integritas. Integritas adalah konsistensi antara pola pikir, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan hati nurani dan nilai-nilai yang berlaku. Dapat berasal dari kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Nilai-nilai anti korupsi antara lain ada 9, 1 kejujuran, 2 disiplin, 3 tanggung jawab, 4 keadilan, 5 keberanian, 6 kepedulian, 7 kerja keras, 8 sederhana, 9 kemandirian. Berintegritas dimulai dari sikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Jujur adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur akan konsisten dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Selain jujur, kita juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas akibat yang ditimbulkan. Tak hanya itu, pemberantasan korupsi kita harus mempunyai sikap mental yang seharusnya, yang tak hanya itu, pemberantasan korupsi harus mempunyai sikap mental, hal yang seharusnya pada saat yang tepat. Harus benar-benar menghargai waktu, karena inilah yang dinamakan disiplin. Pribadi yang berintegritas juga dibentuk oleh etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Etos kerja dalam pemberantasan korupsi, apa saja etos kerja yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi? Mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mandiri adalah keadaan yang bisa berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Ayo, kita harus memiliki sikap mandiri agar mampu menahan godaan korupsi. Pribadi yang mandiri adalah pribadi yang siap dan berani melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Selain itu juga kita perlukan kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai. Berusaha dan bekerja keras untuk mencapai yang kita inginkan. Apalagi yang diinginkan dalam etos kerja, yaitu sederhana. Sederhana berarti tidak berlebih-lebihan. Artinya Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Bersikaplah sederhana agar kita terlepas dari korupsi itu sendiri. Bersikap sederhana agar tercipta saling menghargai atas sesama. Salah satu penyebab korupsi adalah keserakahan atau corruption by doing. Dengan bersikap sederhana kita bisa mengatur gaya hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dengan menggunakan harta yang ada dan tidak terpancing dengan gaya hidup yang orang lain yang mewah. Untuk memberantas korupsi, sikap apa yang diperlukan? Yang kita perlukan adalah sikap yang berani, peduli, dan adil. Apakah Anda termasuk orang yang berani dalam memberantas korupsi? Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Selanjutnya, kita memasuki benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat atau pemangku kepentingan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap
penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakan. Dari penyampaian tadi, maka dapat disimpulkan, yaitu korupsi itu adalah musuh kita bersama. Nilai-nilai anti korupsi harus tumbuh dalam diri kita masing-masing. Integritas sangat berperan pada pelaksanaan tugas dan ditanamkan pada diri kita sebagai APIP untuk mewujudkan pembenahan karakter dan moral bangsa yang didukung sikap-sikap anti korupsi di negeri ini. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam diri kita sebagai APIP, maka korupsi dapat dihapuskan. Cukup sekian penyampaian saya, ditutup dengan satu pantun yaitu melintas di pasar pagi, suasana ramai sekali. Ayo kita menumbuhkan integritas sejak dini agar Indonesia bebas dari korupsi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.